Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Munawara SPDI, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Barat. Saya adalah guru matematika di SMP Negeri 2 Kawai 16. Saat ini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Hari ini saya berkesempatan mewawancarai Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kawai 16, yaitu Bapak Usman SPD MSI. Perlu diketahui juga bahwa sekolah ini merupakan salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Aceh Barat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas peluangan waktu Bapak hari ini. Saya mengharapkan Bapak dengan senang hati dan terbuka dalam menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Baik Bapak, untuk yang pertama pertanyaannya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mengidentifikasi kasus-kasus dilema yang berkaitan dengan etika. Etika Pak, maksudnya bagaimana Bapak menganalisisnya kalau itu dilema etika atau kasus itu rujukan moral? Untuk mengidentifikasi permasalahan di satuan pendidikan, kita biasanya melihat dulu merefleksi, melihat setiap kasus yang ada, baik secara individu maupun kolaborasi dengan kawan-kawan untuk melihat sebenarnya dalam mengidentifikasi masalah itu kita butuh pendapat. Untuk yang kedua Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk mengambil keputusan terkait dua kepentingan yang berbeda tapi punya kepentingan yang sama ya. Untuk mengambil keputusan ini kita tidak bisa mengambil dengan sendiri. Perlu kolaborasi dengan kawan-kawan, perlu juga mendengar aspirasi dari mereka juga, mana yang kira-kira lebih dipentingkan dulu, karena memang dua-duanya penting. Tapi kita melihat yang mana yang harus kita prioritaskan. Dan ini untuk keputusan ini kita tidak bisa ambil sendiri, butuh pendapat dari kawan-kawan. Untuk yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Biasa Bapak lakukan prosedurnya kita identifikasi masalah, kemudian tentu mulai dari dengan kolaborasi dengan kawan-kawan, kemudian kita rencanakan nih apa sih yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau memang ini masalahnya bisa kita selesaikan nih dengan segera, maka kita diskusi dengan kawan-kawan langkahnya, membuat perencanaan, kemudian kita lakukan perencanaan itu. Ya, kita sudah rencanakan, kita masukkan, kita implementasikan, kemudian kita refleksi kembali kira-kira ini tepat atau tidak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Hal-hal apa aja yang menurut Bapak yang selama ini sudah Bapak lakukan yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Dari dua kepentingan yang sama-sama benar tadi kan Pak, kira-kira apa hal-hal yang Bapak anggap efektif untuk pengambilan keputusan? Yang paling efektif untuk mengambil keputusan yang seperti saya bilang tadi, kolaborasi dengan kawan-kawan ini adalah hal yang efektif. Ketika kita kolaborasi dengan kawan-kawan, kita mendengar pendapat dari rekan-rekan, karena dari guru juga. Untuk pengambilan keputusan kita tidak hanya mendengar dari guru saja, tapi kadang-kala perlu juga mendengar aspirasi dari peserta didik juga, karena aspirasi peserta didik juga penting dan harus kita pertimbangkan untuk mengambil keputusan itu. Jadi mereka sebenarnya juga punya hak, punya
punya tempat juga untuk menyampaikan aspirasi mereka. Jadi lebih efektif kalau kita mendapatkan informasi dari guru juga, berkolaborasi dengan orang tua dan peserta didik itu sendiri. Nah, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang menjadi tantangannya Pak? Yang menjadi tantangan ketika kita ingin mengambil keputusan ini, kita harus memilih mana yang memang harus kita prioritaskan, mana yang harus disegerakan. Nah, ini yang menjadi tantangan. Kemudian tantangan terbesar adalah kemampuan dari kita sendiri, untuk menganalisis mana yang harus kita prioritaskan dan mana yang bisa kita tunda. Itu sih sebenarnya lebih dari dalam diri kita sendiri. Nah, selanjutnya Kakak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalani? Untuk menyelesaikan masalah dilema etika ini, setiap ada permasalahan, ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan, kita tidak langsung mengambil keputusan saat itu. Kita perlu sharing dulu dengan kawan-kawan, kita perlu sharing dulu juga dengan peserta didik dan orang-orang di sekitar kita. Kemudian kita menjadwalkan ini kapan kita mengambil keputusan. Jadi tidak langsung di tempat, begitu ada persoalan kita dengan segera diputuskan juga. Kita jadwalkan apakah nanti kita kan kita punya komunitas kita bisa jadwalkan. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu saja ada orang-orang di sekitar kita yang memang sangat membantu kita, terutama guru kita di sini itu sangat membantu. Ya, jadi mereka sangat membantu. Ini pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya dapat mungkin ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan, yang terpenting adalah kita tidak bekerja sendiri. Itu adalah pengalaman yang saya bicara bahwa setiap apapun yang kita lakukan, kita butuh pendapat dari orang lain, butuh pendapat dari guru dan peserta didik juga. Karena peserta didik juga warga sekolah. Jadi semua yang ada di satuan pendidikan itu penting kita mendengarkan pendapat. Baik, alhamdulillah sudah selesai Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian wawancara saya dengan Bapak Usman, SPD MSI. Semoga wawancara ini dapat bermanfaat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Munawara SPDI, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Barat. Saya merupakan guru matematika di SMP Negeri 2 Kawai 16. Saat ini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Hari ini saya berkesempatan mewawancarai Kepala Sekolah SD Negeri 10 Melabuh, yaitu Ibu Reni Novitasari SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik Ibu, terima kasih atas keluangan waktunya hari ini. Saya harapkan Ibu dengan senang hati dan terbuka dalam menjawab pertanyaan saya yang akan saya ajukan. Pertanyaan pertama Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, baik. Dalam mengidentifikasi permasalahan ada dua hal yang harus kita perhatikan yang terjadi, yaitu yang pertama dilema etika, yang kedua rujukan moral. Dilema etika ini yaitu di mana terjadinya antara benar dengan yang benar. Benar dengan benar
namun bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, sedangkan kebijakan rujukan moral ya, rujukan moral merupakan situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar ataupun salah. Pertanyaan kedua, Bu. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Sebagai pemimpin ya, untuk mengambil sebuah keputusan itu bukan hal yang mudah. Bukan hal mudah, kita tidak bisa mengambil keputusan itu secara spontan. Jadi dalam mengambil sebuah keputusan kita harus mengidentifikasi dulu permasalahan-permasalahannya, apa yang maksudnya gini ya, apalagi yang terkait dengan tadi benar dan benar ya, benar dan benar itu kan sangat sulit. Jadi kita harus identifikasi dulu permasalahannya di mana dan bagaimana cara penyelesaiannya, baru kita bisa mengambil sebuah keputusan. Dan juga akan melibatkan mungkin para guru, tidak dengan kita keputusan sendiri ya, ataupun mengumpulkan data-data ataupun informasi-informasi yang bisa kita perkuat untuk mengambil sebuah keputusan tersebut. Baik Bu, berarti itu sudah termasuk untuk langkah-langkah pengambilan keputusan Iya, Bu ya? langkah-langkah juga. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang pertama langkahnya seperti tadi, mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahannya, kemudian kita melibatkan setiap semua warga sekolah, dewan guru dan pemangku kepentingan di sekolah ini. Hal-hal yang dianggap efektif gimana Bu dalam pengambilan keputusannya? Ya, hal-hal yang efektif itu seperti tadi kita mengumpulkan informasi, meminta informasi dari guru juga, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Bu, kira-kira apa kayak gitu? Tantangan terberatnya gini, karena kita dihadapkan ini dengan permasalahan benar dan benar. Iya. Jadi sangat sulit kita untuk mengambil sebuah keputusan. Karena kasusnya itu tadi saya bilang dilema etika ini antara benar dengan benar. Contohnya aja terjadi di sekolah kami, ada anak dia pintar, tapi dia jarang sekolah. Yang kemudian kami telusuri, maksudnya gini ya, cari informasi kenapa anak tersebut bisa jarang sekolah. Pada saat ujian kami rapat, kenapa sih anak ini, gimana solusinya? Dia pintar tapi dia jarang sekolah, ternyata ada permasalahan di keluarga dia, dan itu murni bukan atas keinginan dia sebenarnya. Jadi kita harus pertimbangkan itu juga, latar belakang permasalahannya, kemudian penyebabnya apa. Jangan sampai nanti si anak ini jadi korban dari ketidakadilan kita, karena ini kan menyangkut untuk jangka panjang ke depan, baik untuk si anak maupun juga bagi sekolah kita. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau kita menyelesaikan sebuah kasus itu tidak kita buat jadwalnya. Di saat kasus itu terjadi langsung kita selesaikan. Saat itu juga tidak harus kita tunggu, kita larut-larutkan. Jadi saat ada kasus langsung kita selesaikan di saat itu juga. Dan kita lihat juga kasusnya seperti apa, apakah kasusnya ringan atau berat. Pertanyaan selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Banyak. Di sini sangat banyak yang membantu saya dalam mengambil keputusan itu, apalagi terkait dengan kasus dilema etika ya. Yang pertama sekali para dewan guru, mereka juga sangat membantu komite sekolah,
pemangku kepentingan lainnya seperti pengawas binaan juga saya libatkan dan mendukung, membantu saya dalam mengambil semua keputusan tersebut. Karena ini berkaitan dengan berkaitan dengan sekolah untuk jangka panjang yang ke depannya. Jadi kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri, tetap harus melibatkan pemangku kepentingan. Ibu, pertanyaan terakhir Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, dari yang saya sampaikan tadi, pembelajarannya yaitu kita di dalam mengambil keputusan, apalagi terhadap kasus dilema etika, kita harus berpikir positif dulu. Kemudian jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kita harus pikirkan secara matang-matang, kemudian mengidentifikasi juga seperti yang tadi saya sampaikan, mengidentifikasi dulu. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya dilema etika ini memang bukan hal yang mudah. Baik, alhamdulillah udah selesai Bu. Terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian wawancara kita dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 10 Malabo. Semoga wawancara ini bermanfaat bagi saya dan banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Munawara SPDI, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Barat. Saat ini saya berkesempatan mewawancarai kepala sekolah saya sendiri, Ibu Ucut Aryani, di SMP Negeri 2 KW 16. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya hari ini Bu. Sama-sama. Baik Bu, saya harap Ibu dengan senang hati dan terbuka dalam menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya coba menjawab. Saya mengidentifikasi dilema etika dengan melihat apakah ada konflik antara dua nilai yang sama-sama penting, sepertinya kejujuran dan loyalitas. Biasanya dilema etika terjadi ketika keputusan yang harus diambil berpotensi merugikan satu pihak, namun tetap berlandaskan prinsip kebajikan dalam situasi seperti ini. Saya mengidentifikasi dampaknya terhadap semua pihak yang terlibat serta mempertimbangkan nilai-nilai utama yang harus dipegang. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang kedua Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Baik, saya juga akan menjawab yang kedua. Saya menggunakan pendekatan berbasis dialog dan kolaborasi dengan melibatkan semua pihak terkait, baik guru, siswa maupun orang tua, untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Selain itu, saya menerapkan prinsip etis seperti keadilan, kebijaksanaan, dan empati untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keseimbangan antara nilai-nilai yang ada. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu,
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama, langkah-langkahnya yaitu identifikasi masalah dari nilai yang dipertahankan. Dua, analisis dampak jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, diskusi dengan pihak-pihak yang relevan atau menggali masukan dan saran. Empat, pertimbangan prinsip-prinsip dasar yang dianut sekolah seperti integritas dan keadilan. Selanjutnya nomor 5, pengambilan keputusan secara transparan dan jika memungkinkan memberikan penjelasan kepada semua pihak terkait alasan dibalik keputusan tersebut. Baik Ibu, pertanyaan yang keempat Bu, langkah-langkah apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang Yang keempat, langkah-langkah yang saya ambil yaitu hal yang paling efektif menurut saya adalah keterbukaan untuk berdiskusi dan mendengarkan pendapat dari berbagai sudut pandang. Dengan adanya komunikasi yang jelas dan transparan, keputusan yang diambil menjadi lebih mudah diterima oleh semua pihak. Setelah itu, memiliki pedoman etika yang jelas di sekolah membantu memberikan arahan dalam pengambilan keputusan. Baik Ibu, selanjutnya Ibu, pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan waktu mengambil keputusannya Bu. Tantangannya adalah yang utama menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan kelompok, serta menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Kadang meskipun kita sudah berusaha mengambil suatu keputusan yang adil, tetap ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, karena waktu juga sering menjadi tantangan, terutama saat keputusan harus diambil dengan Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat waktu terjadi masalah atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Saya biasanya tidak langsung mengambil keputusan di tempat, kecuali jika sifatnya mendesak. Saya lebih suka memberikan waktu untuk refleksi dan berdiskusi dengan pihak-pihak terkait sebelum mengambil keputusan final. Biasanya saya menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk memastikan semua sudut pandang telah dipertimbangkan sebelum keputusan diambil. Pertanyaan ketujuh Bu, Ya. adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Yang pertama adalah dukungan dari manajemen sekolah dan rekan-rekan guru sangat membantu saya dalam pengambilan keputusan. Selain itu, masukan dari
konselor atau ahli terkait juga seringkali menjadi faktor yang mempermudah proses pengambilan keputusan, terutama dalam kasus yang kompleks. Faktor lain yang membantu adalah adanya pedoman dan aturan yang jelas di sekolah terkait etika dan pengambilan keputusan. Baik Ibu, ini pertanyaan terakhir Bu, Ya. pertanyaan ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang saya petik dari keputusan dilema etika, saya belajar bahwa dalam menghadapi dilema etika pentingnya untuk bersikap tenang, bijaksana, dan terbuka terhadap masukan dan berbagai pihak. Pengambilan keputusan tidak selalu hitam dan putih, namun prosesnya harus selalu mendasarkan nilai-nilai etika yang kuat. Pembelajaran lain adalah pertimbangan transparansi dalam berkomunikasi tentang alasan dibalik setiap keputusan agar semua pihak bisa memahami dan menghargai proses yang telah dilalui. Baik Bu, selesai Bu wawancaranya, pertanyaannya juga sudah habis. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu untuk waktunya hari ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian wawancara saya dengan kepala sekolah saya sendiri di SMP Negeri 2 KW 16. Semoga wawancara ini bermanfaat untuk saya, juga bermanfaat untuk orang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.